Hai koloni biologi semuanya, selamat datang di video kali ini. Tempat di mana kita akan menyelami dunia parasitologi, tapi dari sisi yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Tapi kita nggak bakal langsung nih bahas hal yang menjijikan. Cuman, coba bayangin dulu. Aroma daging yang terbakar di atas bara, gurih, berlemak, dan menggoda. Bakso yang berkuah hangat dan kenyal di malam hujan. Atau hamburger dengan patty yang tebal, juicy, dan dipanggang dengan sempurna. Makanan-makanan yang udah pasti bikin ngiler. Dan semuanya punya satu bahan utama, yaitu sapi. Simbol protein, kekuatan, dan kelezatan. Tapi, pernahkah kamu berpikir di balik kelezatan daging sapi yang kita makan, ada satu makhluk asing yang bisa saja menyelinap dan hidup di dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya? Ia bukan hewan buas, juga bukan bakteri, tapi bisa tumbuh sepanjang lebih dari 10 meter di dalam tubuh kita, tanpa menimbulkan rasa sakit tentunya, tanpa tanda-tanda, dan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Yang bikin merinding, banyak orang tidak tahu bahwa tubuh mereka sedang menjadi rumah bagi makhluk ini. Cuma karena satu kesalahan kecil, yaitu daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Ini bukan dongeng, ini nyata. No. Dan bisa terjadi bahkan pada pecinta daging yang paling teliti sekalipun. Makhluk ini telah lama jadi penumpang gelap di antara siklus hidup manusia dan sapi. Ia sembunyi, menunggu momen yang pas untuk berkembang. Siapa sih dia sebenarnya? Apa yang membuatnya begitu lihai dan berbahaya? Dan bagaimana kita bisa mencegahnya sebelum terlambat? Bersiaplah, karena kita akan membuka tirai misteri, salah satu parasit paling mematikan dan tersembunyi dalam dunia makanan. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita kenalan dulu dengan siapa sih si Taenia saginata atau tapeworm atau cacing pita sapi tersebut. Check this out. Siapa sih Taenia saginata itu? Mari kita kenalan lebih dekat. Taenia saginata merupakan parasit dari kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit Taeniasis. Cacing ini disebut juga dengan Taeniarhynchus saginata dan cacing pita sapi. Adapun hospes definitif dari parasit ini adalah manusia, sedangkan hospes intermediarnya adalah sapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi dari si Taenia saginata. Pada cacing dewasa itu panjangnya dapat mencapai 25 meter. Untuk skoleksnya sendiri berbentuk romboid dan mempunyai batil isap tanpa kait-kait. Jumlah proglotidnya dapat mencapai 1000 hingga 2000 yang terdiri dari proglotid muda, proglotid matur, dan proglotid grafik. Proglotid ini dapat bergerak dalam tinja ketika spesimen dikirim tanpa pengawet. Telurnya berbentuk bulat sampai sedikit oval, berukuran 31 hingga 43 nanometer, mempunyai dinding yang tebal, bergaris, dan berisi embrio berkait 6 atau onkosfer. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara Taenia saginata, si cacing pita pada sapi, dan Taenia solium, si cacing pita pada babi. Pada Taenia saginata itu tidak terdapat hooklet atau kait-kait. Ini merupakan gambaran telur dari Taenia saginata jika dilihat dari bawah mikroskop. Dapat terlihat bahwa dindingnya relatif tebal dan berwarna kecoklatan. Untuk embryovernya sendiri itu bergaris radier mengelilingi embrio hexacans. Di dalamnya, uterus telurnya dikelilingi oleh lapisan membran di sebelah luar dengan 2 filamen halus pada kutubnya yang segera lenyap setelah meninggalkan proglotid. Larva Taenia saginata sendiri dinamakan Cystisarcus bovis dan ditemukan pada daging sapi.
Berikut merupakan penampakan dari Taenia saginata yang hidup di duodenum manusia. Selanjutnya kita akan membahas siklus hidup dari Taenia saginata ini. Pertama, telur melekat di padang rumput bersama tinja orang yang terinfeksi, atau karena tinja tersebut hanyut dari sungai di waktu banjir. Kemudian, ternak memakan rumput yang terkontaminasi oleh cacing gelembung tadi, menyebabkan telur yang tertelan dicerna dan embrio heksakan menetas. Embrio heksakan di saluran pencernaan sapi tadi menembus dinding usus, masuk ke saluran getah bening atau darah, dan ikut dengan aliran darah pada jaringan ikat di sela-sela otot untuk tumbuh menjadi cacing gelembung. Disebut Cystisarcus bovis, yaitu larva Taenia saginata. Peristiwa ini terjadi setelah 12 hingga 15 minggu. Kemudian, sapi tersebut terinfeksi cacing Taenia saginata yang disebut juga dengan Taenia cis. Selanjutnya, daging sapi yang terinfeksi tadi juga dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk setengah matang ataupun mentah, sehingga orang yang mengkonsumsinya juga terdampak penyakit Taenia cis ini. Larva Taenia saginata ini sendiri sangat mudah ditemukan pada daging segar yang baru dipotong. Mereka akan muncul dalam keadaan hidup atau telah mati. Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, serta Medan merupakan daerah yang paling banyak terdampak kasus Taenia cis di Indonesia. Lalu, apa saja gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini? Seseorang yang terinfeksi cacing Taenia saginata akan mengalami gejala yang ringan. Jika ditemukan proglotis cacing yang bergerak bersama feses maupun tidak dengan feses, akan menimbulkan gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara pencegahan dan pengobatan dari Taenia saginata ini. Untuk membunuh cacing pita dan mengeluarkannya dari dalam tubuh, dokter biasanya akan memberi obat pembasmi cacing atau antihelmintik seperti albendazole. Dokter akan menentukan dosis sesuai dengan usia dan juga berat badan pasien. Untuk memastikan efektivitas obat, dokter akan menganjurkan pemeriksaan feses pada 1 dan 3 bulan setelah pengobatan selesai. Jika telur, larva, atau bagian tubuh cacing pita sudah tidak ada dalam tubuh, pengobatan dinilai berhasil. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah Taenia cis ini, teman-teman. Yang pertama, itu hindari konsumsi daging yang mentah atau setengah matang. Selanjutnya, cuci semua buah dan sayur dengan bersih sebelum dikonsumsi. Masak bahan makanan sampai benar-benar matang. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan, sebelum makan serta setelah menggunakan toilet, dan simpan daging yang belum diolah pada suhu minus 20 derajat Celcius atau pada freezer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.